Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran online yang kedua untuk mata pelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, untuk pembahasan yang akan kita pelajari yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita memulai materinya, kita ingat kembali bahwa makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri-ciri. Misalnya, makhluk hidup itu bergerak, bernafas, mencari makan, dan salah satunya adalah berkembang biak. Di sini karena tumbuhan itu merupakan satu makhluk hidup, sehingga tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Berkembang biak sendiri itu artinya tumbuhan tersebut bertambah banyak. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara generatif dan secara vegetatif. Untuk pembelajaran kali ini yang kita bahas mengenai perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pengertiannya, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah bunga, di mana bunga memiliki bagian-bagian yaitu putik dan benang sari. Bunga dengan putik dan benang sari sekaligus dinamakan bunga sempurna, karena ada beberapa bunga yang hanya memiliki putik saja, sedangkan bunga-bunga yang lain itu hanya memiliki benang sari. Nah, kalau bunga itu memiliki keduanya, putik dan benang sari, itu dinamakan dengan bunga sempurna. Di sini, putik itu merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Proses perkembangbiakan secara generatif terjadi karena bertemunya putik dengan benang sari. Nah, hal ini itu disebut sebagai penyerbukan. Tumbuhan yang melakukan penyerbukannya sendiri atau tanpa perantara disebut sebagai kleistogami. Karena beberapa tumbuhan itu nanti dalam melakukan penyerbukannya memerlukan perantara atau bantuan dari luar. Nah, di sini untuk penyerbukan yang terjadi dengan bantuan ada beberapa macam, yaitu anemogami, zoidiogami, hidrogami, dan antropogami. Masing-masing penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama mengenai anemogami atau nama lainnya adalah anemofili. Nah, di sini anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi, proses berpindahnya serbuk sari sampai ke kepala putik itu terbawa oleh hembusan angin. Untuk anemogami ini, biasanya ciri-ciri tumbuhannya salah satunya adalah memiliki serbuk sari yang ringan. Itu salah satu ciri-cirinya. Jadi intinya di sini kalau anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya misal bunga jagung, rumput, padi itu. Jadi beberapa tumbuhan tersebut
penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Lalu yang kedua adalah zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Hewan yang bisa membantu, misalnya salah satunya adalah lebah. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Misalkan di sini ada seekor lebah. Di sini ada seekor lebah, dia mencari madu di salah satu bunga. Nah, untuk bagian tubuh lebah ini, bagian belakang ini nanti secara tidak sengaja benang sari yang ada di bunga ini itu akan menempel di bagian tubuh lebah, apakah di bagian kepala, di sayap, atau bagian tubuh yang lain. Nah, ketika lebah ini berpindah ke bunga yang lain, ke bunga yang satunya, benang sari yang menempel di bagian tubuh ini nanti itu secara tidak sengaja akan dibawa oleh lebah sampai ke kepala putik di bunga yang satunya ini. Nah, ketika benang sari jatuh di kepala putik, itu nanti bisa terjadi penyerbukan. Ini salah satu contohnya. Untuk ciri-ciri tumbuhan yang mengalami penyerbukan secara zoidiogami, biasanya bunga-bunganya itu memiliki madu atau nektar. Lalu yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau disebut hidrogami. Terus yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau disebut sebagai antropogami. Karena tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, ataupun air. Ada beberapa tumbuhan yang perlu bantuan manusia agar penyerbukannya bisa terjadi secara optimal. Untuk masing-masing contohnya nanti bisa dibaca di buku paket. Itu nanti dijelaskan secara lengkap untuk ciri-ciri setiap tumbuhannya maupun contoh-contoh dari tumbuhannya. Nah, selanjutnya mengenai bagian-bagian bunga. Ingat sekali lagi, bunga ini merupakan alat penyerbukan atau alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi untuk alat kelamin jantan itu adalah benang sari ini, dan alat kelamin betina itu adalah putik ini. Ini bunga nyata yang biasa kita lihat, sedangkan ini adalah penampang melintang dari bunga. Yang biasa kita lihat yang warna-warni ini nanti ada mahkota, ini disebut sebagai mahkota. Contohnya ini yang warna merah ini adalah mahkota dari bunga. Sedangkan yang ini berwarna kuning-kuning ini itu adalah serbuk sarinya. Lalu yang bagian tengah ini atas itu adalah kepala putik, atau ini misal penampang melintangnya ini. Nah, di bawah kepala putik ini nyambung ke bawah. Nanti di sini ada bakal biji. Ketika terjadi penyerbukan, bertemunya benang sari dengan kepala putik ini, nanti dia akan lama-kelamaan nanti akan membentuk bakal biji di sini nanti. Lalu ke bawah ini adalah tangkai putiknya. Nah, untuk kelopak bunga ini yang biasa kita lihat itu berwarna hijau. Ini di bawah mahkota bunga nyambung itu nanti ada kelopak bunga. Terus kalau yang tangkai, ini tangkai bunga di sini. Nah, benang sari ini kepala sari, bawahnya ini benang sari. Terus ini ada tangkai putiknya di sini, tadi sudah dijelaskan. Ini mengenai bagian-bagian bunga. Untuk fungsinya masing-masing nanti juga bisa dibaca sendiri, ada di buku paket, sudah dijelaskan secara lengkap. Nah, demikian pembelajaran hari ini yang kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis penyerbukan
yang